Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri dengan NIM 120162317. Di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa UNJ, yaitu tentang strategi adaptasi sosial mahasiswa rantau di lingkungan baru. Baik, sekarang saya sudah bersama Kapilka. Halo Kapilka. Halo Kak Amel. Kalau boleh tahu namanya yang lebih lengkap apa, siapa nih? Baik, perkenalkan nama saya Praplika Gula, bisa dipanggil Pilka. Oh, berarti dipanggil Kapilka ya? Iya, betul. Kira-kira usia Kapilka berapa tahun nih? Nah, kalau saya sekarang usianya 19 tahun. Oh, 19 tahun. Kalau boleh tahu asal Kapilka dari mana ya? Asal? Iya. Kalau asal saya dari Nias, Kecamatan Meroe, Kabupaten Nias Barat. Oh, di Nias Barat ya? Iya. Oh, berarti di Sumatera Utara ya? Iya, betul. Waduh, jauh banget ya? Jauh, anak rantau. Oh, anak rantau. Kapilka ini dari program studi apa? Kalau saya dari program studi pendidikan anak usia dini. Oh, berarti PG PAUD. Iya. Oh, berarti Fakultas Ilmu Pendidikan ya? Betul sekali. Oh, angkatan berapa ya Kapilka? Kalau saya angkatan 2024. Angkatan 2024. Pertanyaan terakhir nih, Kapilka di sini ngekos atau tinggal bareng keluarga? Kalau saya di sini karena merantau ya, jadi saya ngekos sendirian. Oh, jadi ngekosnya di mana tuh? Kalau saya sekarang ngekosnya di Rawamangun, Pemuda 3, Oh, Jalan di Pemuda Jalan 3. Pemuda 3. Oke, terima kasih Kapilka atas perkenalan singkatnya. Nah, jadi di sini tuh saya ada tugas mewawancarai. Nah, jadi saya mengambil tema yaitu strategi adaptasi sosial mahasiswa rantau di lingkungan baru. Nah, jadi saya ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama itu, Kapilka bisa ceritakan apa alasan Kapilka memilih untuk merantau demi melanjutkan pendidikan perguruan tinggi dan kenapa memilih di Universitas Negeri Jakarta? Oke, pertanyaan bagus. Nah, alasan saya memilih menjadi atau melanjut kuliah di prodi pendidikan anak usia dini, yang pertama itu sebelumnya saya ini kan jalur SNPP. Iya. Nah, saya waktu lihat jalur SNPP itu ada peluang di PG PAUD, jadi saya niat untuk mengajari anak usia dini sehingga nanti ketika saya udah lulus ke depannya saya bisa berkontribusi di kampung halaman kami untuk memberikan suatu pembelajaran bagi anak-anak di sana, sehingga nanti anak-anak di sana misalnya dari Nias bisa mereka lebih berkembang secara kognitif, sosial, motorik dan bahasa mereka dengan jelas. Wah, bagus banget ya. Ya. Oke, nah pertanyaan kedua, apa kesan pertama Kapilka terhadap lingkungan baru saat pertama kali tiba di Jakarta? Kesan pertama Kapilka waktu sampai di Jakarta ini gimana? Nah, kesan pertama saya pas saya datang di Jakarta ini, yang pertama begitu saya datang di sini saya begitu kaget ya, karena melihat suasana di sini lumayan ramai, mobil juga banyak dan perumahan juga besar-besar. Jadi yang saya kaget lagi yaitu tentang pergaulan di sini, tanpa kita mengenal sesama atau siapapun juga, tetap kita bisa berkomunikasi dengan mereka dengan baik asalkan kita bisa beradaptasi dengan mereka dengan berbicara secara sopan dan menghargai sesama. Oke, baik. Oh, berarti beda jauh ya di sini sama di Nias? Iya, sangat beda jauh Kak. Oke, jadi yang pertanyaan ketiga, apa saja tantangan sosial yang Kapilka hadapi sebagai mahasiswa rantau? Tantangan sosial yang Kapilka hadapin selama menjadi anak rantau itu apa sih, Kak? Nah, kalau tantangan sosial yang saya hadapi setelah saya merantau di sini, yang pertama karena saya juga baru merantau di sini, jadi pertemanan saya lumayan minim ya. Bisa dibilang kurang banyak teman yang saling kenal. Nah, tantangannya itu bersosialisasi dengan teman karena berbagai perbedaan latar belakang, suku dan bahasa. Jadi waktu awal-awal saya begitu agak sulit ya untuk beradaptasi dengan teman sebaya atau dengan teman kuliah karena baru ketemu. Jadi agak ada kesulitan sedikit lah.
tapi sekarang udah mulai bisa bersosialisasi dengan teman, saling membantu ketika ada dalam posisi kesulitan. Berarti sekarang sudah mulai akrab sama teman-temannya ya. Iya. Oke. Lalu ada lagi nih, bagaimana cara Kapilka mulai membangun hubungan sosial dengan teman-teman Kapilka, teman-teman barunya? Gimana cara Kapilka membangun hubungan itu agar bisa lebih erat lagi, agar bisa lebih akrab lagi? Nah, cara saya membangun hubungan sosial dengan teman atau supaya bisa lebih akrab lagi, yang pertama kita juga sebagai mahasiswa harus bisa berkomunikasi baik dengan teman-teman satu kelas ya, biar nanti kedepannya sama-sama bisa saling membantu dan bisa saling menolong. Kemudian keseluruhan teman-teman dalam satu kelas itu kita harus bisa berperlakuan baik sama mereka sehingga mereka juga bisa menghargai kita sebagai mahasiswa. Nah, kalau di luar kampus kita harus bisa juga menjaga sikap ya, menjaga sikap dan bisa menghormati sesama, dan yang paling penting di situ yaitu kita tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mereka. Wah iya betul banget tuh. Nah jadi lalu ada pertanyaan kelima, apakah Kapilka mengalami kultur shock? Jika iya, bagaimana cara mengatasinya? Nah, yang saya alami atau kultur shock yang saya alami selama ini yaitu di lingkungan pergaulan. Karena menurut saya pergaulan di sini beda banget dari saat asal saya dari Nias. Nah, yang saya lihat di sini kita senang atau sedih tidak ada yang memperhatikan kita kecuali saudara kita ketika kita menghubungi mereka. Jadi bisa dibilang kalau kita udah menjadi anak rantau, kita harus bisa lebih mandiri lagi dan bisa disiplin lagi. Oh berarti di itu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Kapilka, apa peran Kapilka mengikuti organisasi nggak di kampus ini? Iya, kebetulan saya mengikuti organisasi. Kalau boleh tahu organisasi apa itu? Nah, yang pertama organisasi yang saya ikuti itu dari organisasi FIDE, panjangannya itu Forum Ide Kita. Jadi saya bergaul di Forum Ide Kita pada tahun sekarang 2025 ke 2026. Jadi saya di situ menjadi penanggung jawab kajian internal. Wow, bagus banget tuh. Nah, selanjutnya saya juga bergabung dengan PMK, Persekutuan Mahasiswa Kristen. Jadi di situ saya bisa beradaptasi dengan teman-teman yang bisa menolong kita saat kita dalam kesulitan. Ya betul. Berarti ada 2 organisasi ya Kak? Iya, ada 2 organisasi. Oke, ini pertanyaannya Kak. Apa peran organisasi, komunitas atau kegiatan kampus dalam proses adaptasi Kakak? Peran komunikasi atau beradaptasi kepada teman yang bisa membawa kita lebih dekat sama mereka ya. Iya. Ya, yang pertama itu terutama di organisasi PMK, karena di situ ada kelompok kecil, jadi kita bisa lebih leluasa untuk memberi pendapat, memberi saran, dan bisa juga kita saling berkomunikasi, saling memberi pengalaman kepada teman dan saling juga membantu, sehingga di situ terbentuk kemandirian kita dan mereka juga mengarahkan kita ke hal-hal yang lebih baik, sehingga di situ bisa menjadi tempat kita lebih beradaptasi kepada teman-teman yang beda dari kampung asal kita. Betul banget tuh Kapilka. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Kapilka menjaga komunikasi dengan keluarga di kampung halaman? Apakah masih berhubungan baik dengan keluarga di kampung? Kalau bagaimana cara menjaga komunikasi dengan keluarga, kalau saya sekarang sih berkomunikasi sangat bagus dengan ayah dan ibu dan juga saudara-saudara yang berpisah juga, ada yang merantau mereka juga, ada juga yang masih tinggal di Nias. Nah, cara saya menjaga komunikasi dengan mereka itu dengan cara saling berkabar via WhatsApp, dan kalau ada juga waktu sering saya menelpon mereka melalui video call atau telepon biasa, sehingga nanti bisa mereka nanya-nanya kabar saya di sini dan mereka juga menanyakan kabar saya, apakah saya tetap sehat ataupun sudah makan. Jadi rasa kasih sayang dari mereka kedua orang tua masih bisa saya rasakan walaupun melalui telepon. Bagus tuh Kak. Nah, oke. Jadi kan Kak Pilka ini ngekos ya. Nah di kos, di tempat Kakak Pilka ngekos, apakah mendukung proses adaptasi Kakak? Oke, pertanyaan bagus. Kalau dibilang mendukung ya sangat mendukung,
karena rata-rata teman saya di kos itu laki-laki ya. Iya. Jadi ada juga mereka di situ mahasiswa UNJ juga. Mereka sekarang jadi mahasiswa UNJ apa namanya S2. Jadi mereka sekarang di semester 2, mereka juga sedang menjalankan studi mereka mahasiswa S2. Jadi pengalaman yang mendukung sama mereka sangat bagus. Saya bisa beradaptasi sama mereka, menanyakan apa yang saya merasa kesulitan saat mendapatkan masalah, dan mereka juga memberikan solusi yang terbaik, sehingga menurut saya pertemanan sama mereka sangat mendukung di teman-teman kos saya. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih Kak, menurut Kapilka apa kunci keberhasilan dalam beradaptasi di lingkungan baru? Kalau dibilang kunci keberhasilan, menurut saya yaitu yang pertama itu beradaptasi dan berbicara secara jujur, jangan berbohong kepada siapapun itu, sehingga nanti orang-orang sangat mempercayai kita dimanapun kita berada, dan nanti rasa kepercayaan kita itu mereka bisa menghargai kita, sehingga mereka juga nanti menolong kita dan memberi kita arahan ke hal-hal yang lebih baik. Wah, bagus banget tuh Kapilka jawabannya. Oke, pertanyaan yang terakhir nih Kak, apa saran Kapilka untuk mahasiswa baru yang akan merantau dan menghadapi lingkungan baru nanti? Saran saya kepada mahasiswa baru yang ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi, apalagi yang dari asal jauh, mereka berkeinginan untuk melanjutkan studi mereka ya ke perguruan tinggi, yaitu sebelum kalian merantau, maksimalkan dulu kalian itu benar-benar apa yang kalian ambil atau apa yang kalian minati itu benar-benar itu berasal dari hati kalian. Jangan nanti kalian itu melanjut hanya karena unsur kepaksaan dari siapapun itu. Jadi menurut saya, saran saya itu, kalau kalian merantau itu kalian harus memikirkan sebelum kalian merantau, sehingga nanti tidak ada rasa penyesalan kepada siapapun. Wah, iya tuh Kapilka, bener banget jawabannya. Kita sebelum merantau kita harus pikirkan dulu matang-matang apakah kita bisa menjalaninya, supaya kita tidak mensia-siakan apa yang akan kita lakukan nantinya. Betul. Oke Kapilka, terima kasih sudah menjawab beberapa pertanyaan yang saya berikan. Semoga Kapilka kedepannya bisa lebih baik lagi dan Amin. bisa beradaptasi dengan lingkungan baru dengan baik lagi. Iya, Terima kasih Kapilka. Terima kasih juga Kak Amel. Baik. Sekian wawancara saya dengan Kapilka. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.